Ayo men, kita masak air dulu ini ya. Kita bikin kopi karena cuaca ini hujan. Ya Allah, siapa yang sudah menghacuri tempat Ki Slamet memasak ini? Ini tempat memasak sudah dihancurkan. Jangan-jangan ini sudah suguhan dari Bung Laga. Pak yakin ini pasti suguhan dari Bung Laga. Ini nampaknya. Jangan-jangan ini bekas racun yang digunakan dari mereka ini. Hati-hati kameramen. Kenapa ketika Aki ke belakang dari gubuk Slamet ini nampak banyak keganjilan dan keanehan. Aki tidak menyangka kalau antek-antek Bung Laga ini terlalu banyak. Banyak sekali hal-hal ganjil di sini, ya. Tapi Aki tidak akan pernah mengikuti jejak langkah dari Bung Laga. Ini Bung Laga menjanjikan akan mendatangi gubuk Slamet dan memikirkan apa yang sudah disampaikannya tadi agar Aki mengikuti Slamet. Aki pastikan Aki tidak akan pernah mengikuti jejak dari Bung Laga. Sampai titik darah penghabisan, Aki pun tidak akan pernah mengikuti kata-kata Bung Laga. Manusia licik dari segala licik. Biarkanlah. Kalau memang takdir Aki mati di tangan Bung Laga, Aki ikhlas demi sebuah kebenaran. Karena Aki yakin ketika kita berjuang di jalan kebenaran, Yang Maha Kuasa akan membentengi tubuh kita, akan memberikan jalan, akan memberikan solusi ke kita berjuang di jalan kebaikan. Ya, sahabat-sahabat, jangan pernah kita kotori hati kita dengan sifat-sifat benci, sifat-sifat yang akan mencelakai orang lain. Ini contohnya Bung Laga. Ketika dia sudah terjerumus ke lembah hitam, dia tidak akan pernah lagi kembali ke jalan kebaikan. Inilah. Tapi dia akan terus menghasut dari saudara-saudara spiritual. Karena apa? Karena saudara-saudara spiritual akan menghalangi setiap langkah dari Bung Laga dan antek-anteknya. Mahesa saat ini sudah semakin brutal. Dia datangkan bersekutu dengan Bung Laga, mendatangkan dukun-dukun santet. Karena apa? Karena kalau bertarung secara jantan, secara langsung, mereka berpikir 1000 kali. Karena tidak mungkin, tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk menghabisi saudara-saudara spiritual. Makanya mereka menggunakan trik-trik licik. Apa itu, Ki? Slamet, Hati-hati. apakah telah Anda pikirkan Slamet? Ayo kameramen. Hah? Ternyata memang Bung Laga datang. Karena hanya ada dua opsi, dua pilihan. Dirimu ikut kami atau engkau hanya tinggal nama. Bung Laga, bicaralah baik-baik Bung Laga. Apa yang sudah kau sampaikan tadi, apa yang sudah kau janjikan tadi, sudah Ki Slamet pikirkan 1000 kali dipikirkan dari Ki Slamet. Ini waktunya bukan untuk banyak cakap, Ki Slamet. Waktunya menentukan pilihan, hanya ada dua. Kenapa Bung Laga katakan ikut Bung Laga atau tinggal nama? Bung Laga, ku peringatkan kepadamu sekali lagi Bung Laga. Jangan pernah kau datangi dan ganggu Ki Slamet. Ki Slamet tidak akan pernah mengikuti apa kata-katamu dan apa yang sudah kau janjikan. Walaupun kau janjikan wanita, kau janjikan uang biliar yang diberikan dari Mahesa, Ki Slamet tidak akan pernah mengikuti apa yang sudah kau niatkan. Muslim masih ada di perjalanan, ada Tong Bajil. Keilmuannya amat sangat maha dahsyat. Bisa saja saya cuci tangan. Hanya Muslim yang ada di dirimu. Apakah kau masih kurang puas Bung Laga dengan Ki Jarwo, dengan Basopo mengirimkan dukun-dukun santet? Sabar Bung Laga. cakap, ha? Sabar Bung Laga. Sabar katamu. Kau tidak ubahnya seperti Ki Jarwo. Datang langsung menyerang. Sampai darah di tubuh Ki Slamet penuh dengan lumburan darah. Tapi kau lihat Bung Laga, Ki Slamet masih tegak berdiri. Karena apa? Karena ada kekuatan alam yang membentengi tubuh Ki Slamet. Bung Laga, aku tidak ingin pertempuran Bung Laga. Aku hanya menginginkan kau sadar. Hei, kalau mau khutbah, mau ceramah, bukan di sini tempatnya. Di sini hanya menentukan pilihan. Belum dirimu jawab. Gue peringatkan kepadamu. Pilihan itu adalah pertumpahan darah. Ingat itu. Kalau kau memaksakan kehendak, berarti darah akan berceceran di gubuk Slamet ini. Entah darah dari Ki Slamet
ataupun darah dari tubuhmu, Bung Laga. Dan Ingat itu. artinya pula engkau telah menyiapkan lubang-lubang kematian dan kuburanmu sendiri, Selamat. Bung Laga, tidak perlu kau tanam tubuh Ki Selamat ini. Kalau perjuangan kebaikan, perjuangan sebuah kebenaran yang dianggap dari Ki Selamat itu sebuah kebenaran, tumbang dari orang yang berilmu hitam. Tidak usah kau tanam tubuh kita. Biarkan dimakan dari burung-burung pemakan bangkai, Bung Laga. Ucapkanlah selamat tinggal. Karena sebentar lagi engkau akan menuju ke peristirahatan terakhirmu, Ki Selamat. Sombong sekali, Pak Bung Laga. Sombong sekali, Pak Bung Laga. Hah? Aku tidak ingin ada pertumpahan darah. Tapi kalau itu yang kau inginkan, Ki Selamat tidak akan pernah mundur setapak Bung Laga. Itu yang Bulaga tunggu-tunggu. Terserah kau, Bung Bulaga Laga. tidak mau. Berarti kau bukan membawa aura kebaikan di sini. Kau membawa aura peperangan di sini. Baik. Aku akan terima semua tantanganmu, Bung Laga. Walaupun darah keluar dari tubuh Ki Selamat. Ingat, Bung Laga. Darah Ki Selamat ini pahit, Bung Laga. Iya. Bukan seperti darah perawan yang kau berikan kepada Mbah Supo dan Ki Jarwo. Salah satu saudara seperguruan dari Ki Sadrawi dan Muslim yang kau janjikan itu. Aku yakin itu pun masih ada titisan persaudaraan dengan Mbah Supo dan Ki Jarwo. Bahkan aku sampai saat ini masih di dalam ada di pikiranku, siapa itu Surya yang kau katakan tadi. Telah saya katakan, Surya Saputra, adik kandung dari Sadrawi itu tidak setuju dengan Sadrawi. Sama seperti dirimu. So alim, so agamais. Tapi mungkin Surya dan Sadrawi ini memang mungkin berbeda aliran, berbeda tempat mereka menimba ilmu, sehingga mereka beda jalan. Sudahlah, Bung Laga, lebih baik kau pergi dari kubu Ki Selamat ini, dan lebih baik kau sampaikan kepada Mahesa bahwa Ki Selamat akan menjadi tameng hidup. Bung Laga, dari tadi kau menyerangku terus, Bung Laga. Bukan aku tidak mau menyerangmu balik, karena aku masih ada ingin sedikit rasa welas asih di hatimu, Bung Laga. Bisa saja aku menggunakan kekuatanmu juga untuk menghadapimu, Bung Laga. Saya tunggu-tunggu, Ki Selamat. Maka untuk itu keluarkanlah segala keilmuan. Kalau kau licik, aku pun bisa dari segala licik. Ketika kau lengah, aku pun bisa menyerang. Bukan saja kau yang licik, Bung Laga. Ki Selamat, di perairan Bung Laga punya peternakan hantu banyu. Bung Laga punya ilmu rawa rontek, lembu sekilan, serat jiwa, Ketika kau dan lampa mengatakan lumpuh. ketidakatan kau memiliki orang-orang seperti Sukumante yang sudah kau kuasai, kenapa dia menahan dan menyekap Cik Man? Iya, karena Mr. Man ataupun Cik Man itu penghalang bagi diri Bung Laga. Bung Laga akan singkirkan dia. Dia ingin sekali Dia hanya nomor masyarakat satu. biasa, Bung Laga. Hanya dia memiliki kemewahan duniawi. Kenapa? Ketika hartanya tidak bisa kau kuasai juga, kau gunakan orang-orang suruhanmu Sukumente untuk menahan dan menyekap dari Cik Man. Iya. Mr. Man itu adalah orang baik. Orang baik katamu. Dia sama halnya. Dia ingin menyingkirkan Bung Laga agar bisa menguasai suku-suku Mente yang ada di Pulau Andalas ini. Itu hanya trik dan ucapanmu agar semua yang kau lakukan ini seolah-olah sebuah kebenaran. Tidak, Bung Laga. Tidak. Cik Man, Mr. Man yang dikenal dari masyarakat, ia orang baik. Jangan kau hasut orang-orang di perkampungan bahwa dia adalah orang jahat, makanya dia ditahan dari orang-orang suruhanmu Sukumente. Tidak mungkin itu. Itu hanya trikmu agar Cik Man, Mr. Man ini menyerahkan hartanya untuk mengikuti jejakmu. Ya. Tidak mungkin itu, Bung Laga. Karena dia bekerja sama dengan Budi Carlos. Dia bekerja sama dengan King Sultan. Dia bekerja sama dengan Yogi Pratama. Makanya Bung Laga paling amat sangat jijik dan benci dengan mereka. Itu karena apa? Karena kau terhalang dengan perilaku-perilaku mereka. Mereka tidak mau mengikuti jejakmu. Jadi jangan salahkan orang lain. Salahkanlah dirimu sendiri. Banyak bacot kan? Ada banyak bacot. Bung Laga. Kurang aja kau, Bung Laga. Ajen apa kau? Bangun, Ki Selamat. Ajen apa kau? Tunjukkan bahwa dirimu seorang tidak. Kalau kau memang menantang pertarungan, baik, Bung Laga. Aku tidak akan mundur, Bung Laga.
Kau sudah menggunakan segala tipu daya, segala licik untuk menghabisi kami. Tapi ini kau ditunjukkan dari Yang Maha Kuasa. Apapun yang kau lakukan, Yang Maha Kuasa masih memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kami spiritual. Dirimu mungkin punya 1000 akal. Dan Bung Laga punya 1 juta kelicikan dan kejahatan Kiselamet. Ingat Bung Laga, Hah? kezaliman tidak akan pernah menumbangkan sebuah kebenaran. Ingat itu. Kau yang selalu menyampaikan kepada santri-santrimu dahulu, jangan pernah kalian terjerumus ke lembah hitam, karena setitik nila hitam itu bisa merusak kain putih suci yang sering digunakan untuk dibawa orang ke tempat peristiwa terakhir. Jadi Bung Laga, jangan pernah kau hasut orang-orang di sekitarmu lagi. Bung Laga tidak akan pernah menghentikan sebelum apa yang Bung Laga cita-citakan bisa terwujudkan Kiselamet. Ini Bung, ini Bung. Kalau kau masih berkeras hati Bung Laga, Luar biasa. aku tahu ada kekuatan suku Mente menyegangku dari belakang. Bahkan dia berambut gimbal, hitam matanya merah. Apakah itu raja dari lembah hitam yang kau datangkan Bung Laga? Raja dari hantu banyu pun yang bernama Doris, dia akan menghukummu Kiselamet. Ini mungkin salah satu rambut yang didatangkan dari suku Mente tadi. Bagaimana Bung Laga? Iya. Apakah masih kau ingin melanjutkan pertempuran ini? Dengan terputusnya rambut-rambut ini, maka nyawa pun dirimu akan terputus pula. Aku tahu dari raja suku Mente tadi itu akan dimasukkan ke dalam tubuh Kiselamet agar tubuh Kiselamet bisa membusuk, dan alhamdulillah ketika itu kuhantamkan ke tubuhmu, itu mental dari tubuh Kiselamet. Bung Laga, walaupun kegicik dari segala licik, tapi Kiselamet tidak sebodoh yang kau bayangkan Bung Laga. Lebih baik kita perang di lapangan terbuka Kiselamet. Kalau itu pilihanmu, itu kehendakmu Bung Laga, Kiselamet tidak akan pernah mundur Bung Laga. Ingat, sudah dua dukun santet yang kau kirim, kau habisi di sungai. Ingat itu. Ayo, kita bertempur di lapangan. Baik Bung Laga, kalau itu pilihanmu, aku tidak akan mundur. Bukan aja kau Bung Laga. Kalau kau memang kesatria, jangan kau berlaku curang. Kau menantang tarungan di tempat terbuka, tapi kau membokongku dari belakang, menggunakan kekuatan hitammu Bung Laga. Kau sangat licik Bung Laga. Bangun, saudara sejati. Tunjukkan bahwa di dirimu ada lelaki tulen. Kalau ini memang kehendakmu Bung Laga. Baik Bung Laga. Ini pilihanmu Bung Laga. Aku hanya memberi peringatan. Pukulanku pun bisa lebih dahsyat daripada pukulan Bung Laga. Rasakanlah pukulan matahari Bung Laga ini. Apa lagi aku gunakan Bung Laga? Panas. Apa yang aku gunakan Bung Laga? Pukulan matahariku. Pukulan apa yang aku gunakan Bung Laga? Kenapa? Pukulan sinar matahari yang begitu terik dan panasnya Kiselamet. Kurang aja ke Bung Laga. Rasakanlah Kiselamet. Rasakanlah. Kurang aja ke Bung Laga.